pun Yudo akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Kailo, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah,
Kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi.
Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah.
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi.
Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP
setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah.
Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah.
Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang.
Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023.
Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah
membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu.
Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah,
Lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Range Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin.
Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah.
Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah.
Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah.
Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah.
Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang.
Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023.
Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah
membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu.
Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah,
Kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah. Kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah. Lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Range Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan.
Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah.
Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah,
Kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi.
Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah.
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi.
Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP.
Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.
yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan
partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat Kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah.
Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga.
Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian Saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga
namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.
yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan
partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat Kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah.
Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga.
Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian Saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga
namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3.500.000 rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.
yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan
partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat Kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah.
Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga.
Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian Saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP.
Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.
yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan
partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat Kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Bacapres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah.
Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga.
Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian Saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP.
Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah.
Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah.
Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR skuter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024
di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah
dan Bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP.
Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah.
Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.
Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah.
Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024
di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah
dan Bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP.
Masih seputar Pilpres 2024, Saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, Saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, Saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, Saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka.
Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.
yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah, dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah, serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah, dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah, dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan
partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat Kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya seusai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah.
Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga.
Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian Saudara bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, Saudara Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, Saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah.
Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga
namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini, Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah.
Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian saudara relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di rumah aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo Sekar Tanjung membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai Capres dan Cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia Capres-Cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara relawan pemuda penerus negeri di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa.
Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali. Dan terakhir, ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard Minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah,
kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Raka Buming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP setelah memberikan privilege besar ke Presiden Jokowi dan keluarga, namun kini ditinggalkan. Terkait hal itu, Ganjar Pranowo menegaskan PDIP tidak akan cengeng menghadapi situasi politik saat ini. Bahkan Ganjar juga menyebut Banteng tidak boleh cengeng dan justru akan bergerak melihat kondisi politik sekarang. Kemudian, saudara, relawan pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD membagikan 1.000 kuntum bunga mawar di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada kemarin Sabtu 28 Oktober. Tidak hanya bunga, saudara, para relawan juga membagikan 65 mobil ambulans kepada warga. Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda sekaligus perayaan ulang tahun Ganjar Pranowo, ulang tahun yang ke-55 tahun. Kemudian, saudara, bakal Capres Prabowo Subianto memastikan tidak akan pelin-pelan dalam melanjutkan program Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Prabowo Subianto saat deklarasi pendukung penerus negeri di Jakarta Theater pada Sabtu 28 Oktober. Prabowo juga mengakui bahwa dirinya bersama cawapresnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, telah memiliki strategi khusus untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Kemudian, saudara, Ketua DPD 2 Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung, membocorkan akan ada pertemuan partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju tingkat kota. Hal itu diakui oleh Sekar sebagai tindak lanjut dari pengusungan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres dari KIM. Ia menambahkan bahwa memenangkan Prabowo dan juga Gibran di tingkat kota Solo telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua partai koalisi sejak deklarasi. Masih seputar Pilpres, saudara, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa saat ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pasalnya, sejumlah isu dan peristiwa terjadi menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi. Mulai dari isu penundaan pemilu, kemudian perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta calon boneka. Hingga kemudian kebenaran isu tersebut dikuatkan dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan peserta capres-cawapres di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masinton kemudian mengatakan putusan MK mengenai batas minimal usia capres-cawapres bukan putusan yang berdiri sendiri dan merupakan desain besar politik. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai sosok Kasat Jenderal Agus Subianto layak menggantikan Laksmana Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Adapun Yudho akan memasuki masa pensiun pada November mendatang. Menurut Khairul, potensi ini terjadi karena Agus merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani,
mengungkapkan akan ada tokoh dari Jawa Timur yang akan bergabung ke timnya. Menurut Roslan, tokoh tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Meski begitu, Roslan masih enggan membocorkan sosok tersebut dan menyatakan akan mengumumkan struktur TKN Prabowo Gibran pekan depan. Masih terkait dengan Prabowo, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto memuji sikap Presiden Jokowi yang mau merangkulnya selesai mengalahkan dirinya dalam 2 kali Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat acara Relawan Pemuda Penerus Negeri di Jakarta Teater Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Baca Pres Ganjar Pranowo pada Minggu pagi mengikuti kegiatan lari bareng dengan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama di Ancol. Adapun dalam kegiatan ini Ganjar turut ditemani oleh sang istri Siti Atiko. Sejumlah peserta dalam kegiatan ini ada yang sengaja menggunakan kostum khusus seperti Barbie hingga superhero. Jika Ganjar mengikuti kegiatan lari di Ancol, beda dengan Anies yang melakukan jalan sehat di Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Anies menyatakan ingin memenangkan Pilpres 2024 dengan cara yang beradab. Anies juga menyindir soal praktik nepotisme dalam pemilu. Menurutnya, jika kekuasaan diraih dengan cara nepotisme, maka nepotisme itu akan berlanjut saat seseorang berkuasa. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dari ketiga capres tersebut, siapakah yang paling kaya? Pertama, Anies Baswedan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Anies memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah per 9 Februari 2023. Sumber kekayaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu berasal dari kepemilikan 5 tanah dan bangunan senilai 14,6 miliar rupiah. Kelima, aset tanah dan bangunan tersebut, 2 berada di Jakarta Selatan, kemudian yang lainnya berada di Sleman dan Ponorogo. Di garasinya, Anies memiliki 3 kendaraan senilai 550 juta rupiah. Rinciannya mobil Honda Odyssey Minibus tahun 2016 dengan nilai 450 juta rupiah dan kemudian motor Vespa Sprint tahun 1968 sebesar 50 juta rupiah dan motor Kawasaki iX 250V tahun 2018 sebesar 50 juta rupiah. Aset lain yang dimiliki Anies adalah surat berharga, serta kas dan setara kas dengan besaran masing-masing 61 juta rupiah dan 1,3 miliar rupiah. Anies juga masih mempunyai harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 675 juta rupiah. Jika tanpa hutang, harta Anies sebesar 18,7 miliar rupiah. Namun Anies memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah sehingga total harta Anies 11,1 miliar rupiah. Lalu Tribuners, Ganjar Pranowo tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar 15,4 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN yang disampaikan Ganjar per 12 September 2023 atau setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kepemilikan kas dan setara kasnya sebesar 7,2 miliar rupiah yang menjadi aset terbesar Ganjar. Disusul kepemilikan 7 tanah dan bangunan di Purbalingga serta Sleman yang mencapai 6,1 miliar rupiah. Di garasinya, Ganjar mengoleksi 6 unit kendaraan dengan nilai total 1,4 miliar rupiah yang terdiri dari mobil Nissan Teana Minibus tahun 2013 sebesar 180 juta rupiah, kemudian mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 senilai 450 juta rupiah, kemudian motor VR Scooter tahun 2018 9 juta rupiah, kemudian motor Kawasaki IR6N tahun 2012 sebesar 50 juta rupiah dan mobil Toyota Crown tahun 2008 sebesar 185 juta rupiah serta mobil Hyundai Ioniq EV Signature 80 tahun 2021 sebesar 550 juta rupiah. Suami dari Siti Atiko ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 638 juta rupiah. Dalam LHKPN, Ganjar tercatat tidak mempunyai utang sama sekali.
Dan terakhir ada Capres Prabowo yang tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Rupanya aset paling besar milik Menteri Pertahanan itu adalah kepemilikan surat berharga sebesar 1,7 triliun rupiah. Prabowo juga memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai 275 miliar rupiah, 1 berada di kawasan Jakarta Selatan dan 9 bidang tanah di Bogor, Jawa Barat. 8 kendaraan milik Prabowo juga menyumbang kekayaan dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, 1 mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005 senilai 400 juta rupiah, kemudian mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007 sebesar 130 juta rupiah, lalu mobil Land Rover Jeep tahun 1994 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980 senilai 50 juta rupiah, kemudian mobil kelima Prabowo, mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000 senilai 175 juta rupiah, kemudian mobil Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 5, maksud kami motor Suzuki tahun 2002 senilai 3 juta 500 ribu rupiah, lalu mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002 senilai 400 juta rupiah dan mobil Land Rover Jeep tahun 1992 senilai 50 juta rupiah. Prabowo masih memiliki aset berupa harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas 2,5 miliar rupiah dan harta lainnya 45 miliar rupiah. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah sehingga mengurangi nilai asetnya. Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Masinton menjelaskan putusan sanksi untuk Gibran Rakabuming lantaran telah membelot menjadi cawapres pendamping Prabowo telah diumumkan secara tertutup. Masinton kemudian menegaskan status Gibran kini sudah terhapus dari kader PDIP. Masih seputar Pilpres 2024, saudara, diketahui Sekjen Hasto Kristianto yang mengungkapkan kesedihan PDIP